Terus sudah ikut menulis di dalam film Lomba ini. Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Ceritakan bagaimana mulanya, pasti klasik lah ya. Kebetulan saya juga sama Bayu hubungannya cukup baik, cukup dekat. Kita terlibat banyak judul sinetron dia ya. Kemudian juga Bayu juga terlibat banyak dengan RCTI, misi program. Dan sekarang Bayu sudah makin menggurita, lalu ngobrol-ngobrol suatu saat kita punya satu ide cerita film yang terinspirasi dari satu thread gitu ya. Kemudian akhirnya Emilka waktu itu ngobrol sama Baik, Baik kepicu sama ceritanya. Akhirnya ngobrol lebih jauh, lebih panjang, tapi Baik bilang, tapi saya mau nyutradarain Pak. Waduh, saya bilang, waduh ini tadinya pemain sinetron saya, pemain film gitu ya, kok mau nyutradarain. Rupanya selama proses dulu bermain, beliau banyak belajar dan pasti jauh lebih fresh nih saya pikir kalau misalnya Baik ikut menyutradarain. Karena originalnya sutradaranya adalah Ruben yang akan menghandle film ini, tapi alhamdulillah Baik berhasil merayu saya, meyakinkan. Gak cuma itu, gak cuma sutradara, tapi juga Baik. Awalnya saya nawarin sebagai co-producer, yuk kita garap bareng projectnya. Beliau mau, dan ini adalah kali pertama tubuhnya sebagai sutradara akan ditunjukkan. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi penonton semua. Kemarin dari Baik karena stres mau syuting, jadi somehow excited, stres belum arti positif. Somehow terima kasih Baik sudah banyak bantu kita Magic Pictures, kita punya cukup banyak pengalaman di film, tapi saya berharap Baik juga selama ini ngasih saya banyak ke saya, dan alhamdulillah kita bisa menikah, dan saya akan banyak belajar dari Baik juga pastinya. Iya, sebenarnya juga saya agak kepikiran ya untuk apa? Mensutradarai. Sempreng suara gue. Jadi saya itu lebih ke arah ini ya, lebih ke arah ketika dapat cerita saya nggak pernah berpikiran untuk mendirect atau enggak memproduksi film horor. Karena saya itu jarang sekali nonton film horor. Saya itu orang yang kadang-kadang logik, bagaimana ceritanya harus masuk akal, bagaimana cerita ini yang kadang-kadang apa, kadang sebenarnya itu berpikir kita tidak masuk akal. Nah posisi ini saya tertariknya karena based on true story dan terinspirasi ya dari kisah nyata. Dan akhirnya saya juga melihat orangnya siapa dan ternyata akhirnya saya ketika membaca saya sudah mendeskripsikan semuanya di kepala, berimajinasi filmnya akan menjadi seperti ini. Ya akhirnya saya bilang, saya direct ya, saya bilang, dan perlu digarisbawahi kayaknya kita untuk gaya-gayaan, untuk ngeliatin ego direct kalau sekarang sudah gak zamannya ya. Saya lebih ke arah tanggung jawab saya ketika saya ngomong, saya harus deliver semua isi yang ada di skenario ini nyampe ke penonton. Itu juga saya. Tapi satu kelemahan saya nggak pernah direct. Saya kerja teknis yang lemah banget. Orang yang mengerti teknis dan sabar menghadapi saya. Makanya ada Ruben. Makanya direkturnya di sini ada dua, supaya kalian semua tahu kenapa direkturnya ada dua. Akhirnya saya juga dengan adanya Pak Ibu, Alan, sama Novi, Dodi, mereka semua ekspertis semua. Saya mau didirect sama mereka. Jadi buat saya itu, tapi ketika saya menjalani semuanya, sulit sekali ternyata membuat film. Buat saya ketika pemain yang saya calonkan tiba-tiba nggak jadi, habis itu diganti sama orang lain, ternyata perubahan juga ada di film.
Saya nggak tahu apakah itu dirasakan semua juga sama orang yang mendirect atau produser. Karena saya melihat setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Gimana caranya saya maksimalin kemampuan dia di film itu. Akhirnya skenario berubah dengan adanya pemain yang berbeda. Itu semua sebenarnya tidak ada di teori ya. Tapi karena sudah bermain juga, saya senang ketika dikasih kebebasan. Tapi dengan alur yang sudah kita tentuin. Nah, formula itu yang saya mau kasih lihat di sini. Saya mau ini film benar-benar mereka semua pemain bisa kasih semuanya ke penonton dengan caranya mereka masing-masing dengan arahannya saya. Memang susah sih kalau ngomongin seperti ini, tapi kita lihat ya, karena buat saya film ini mempunyai semuanya. Satu, kita bilang komersil, yang kedua idealisnya ada, karena ini based on true story. Dan alhamdulillah semua pemainnya inspired ya by true story. Dan semua pemain di sini juga bagus-bagus semuanya. Buat saya mudah-mudahan lah, kita lihat nanti ya. Luar biasa sih, excited Pak, karena film itu saya percaya suatu kolaborasi. Jadi kalau satu film dua sutradara itu buat saya itu sesuatu yang bisa mencapai level yang lebih lagi. Udah kayak pacaran. Jadi pemilihannya lebih ke mereka sih, merekanya percaya sama kita ya. Terima kasih banyak karena ini draftnya juga lumayan agak banyak untuk dirubah sampai detik ini. Jadi mereka itu lebih ke trustnya. Katanya kalau misalkan dibuat sama Baim bakal bagus. Ampun. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir. Excitementnya pasti senang banget bisa ada di project ini, of course, bisa melihat cast-nya di sini. Menarik banget, apalagi pas awal tahu sama Kata Skia juga kayaknya banyak yang agak, kok kalian sering banget di horor ya, terus ketemu di sini menyenangkan sih. Dan kemarin proses readingnya juga, walaupun aku nggak sempat sama semuanya, tapi aku tahu ini akan jadi project yang menyenangkan. Aku berperan sebagai Arum. Ya. Arum ini perawat yang nanti akan PKL ke Rumah Sakit Membayung. Yang boleh skill ya. Oke. Aku Taskia Namya, aku berperan sebagai Pika. Excited, yang bikin aku pengen buru-buru syuting karena Pika itu karakter yang sangat berbeda jauh dari aku. Salah satunya kan aku yang seperti ini, nanti Pika yang seperti ini. Oke, tadi kita lihat tuh videonya Pika kan. Sudah lihat ya? Udah ada video dari Pika. Ya itu salah satu tantangannya kan, karena harus berbeda jauh lagi dari karakter aslinya. Terus juga yang bikin pengen buru-buru syuting juga karena jajaran cast-nya yang sangat luar biasa. Ini Arya Saloka ini adalah kegemaran eyang aku. Oh. Jadi alhamdulillah aku membuat eyangku bangga. Iya, karena main bareng sama Arya Saloka. Betul. Karena ikut rencananya ke lokasi syuting ya. Betul. Gimana? Ya dong. Oke. Susah dong. Tapi ya itu sih. Dan waktu proses readingnya juga Ya. beberapa kali ya kita seru banget. Kita development karakternya juga bareng-bareng. Kita saling ngasih masukan satu sama lain. Ya semoga nanti hasilnya juga memuaskan. Sofis, jaya, jaya, jaya. Saya jadi siapa maksud? Siapa ya? Saya jadi Dokter Tito. Dokter Tito itu seorang dokter. Iya benar. Cukup segitu aja kalau untuk kalian. Iya. Barengan pertama kali. Tadi Baik udah ngomong kan, kalau sama Baik pokoknya bagus aja. Makin beban kan lo? Tapi Arya itu
dia banyak bantu di skenario juga. Ide-idenya kita mendengar, dan akhirnya dari Taskia juga, dari Yasamin juga. Jadi semua pemain ini ketika dia tidak merasa nyaman dengan karakternya, dia bisa ini, dan ketika itu related dan masuk akal, akhirnya ya skenario nya berubah. Dan mereka-mereka ini patut ditepuk tanganin juga. Mantap. Persiapannya sudah sampai sini ya. Ya, persiapannya banyak nyicil, karena sebetulnya ngobrol lembayung ini perjalanannya cukup panjang dari saya sendiri. Dari iya, justru dari sebelum ada Baim. Oke. Ngobrol dengan saya udah panjang sekali. Waktu itu ada Mas Emil sama Mas Ruben. Ngobrol kapan ya? 2022 ya? Jadi tahun 2022 ya untuk di Pro TV ini ya. Jadi kalau saya itu deal nggak deal, ikut nggak ikut, kalau memang udah ngobrol terus ada kemungkinan bakal diajak untuk ikut, suka nyicil dikit-dikit. Oke. Nyicil dulu, jadi supaya nanti nggak semuanya serba dadakan. Kadang kan kita deal-dealan atau oke, kita udah masuk di sini, itu kan kadang waktunya mepet atau tinggal beberapa kapan lagi untuk kita mulai rigging dan syuting gitu. Jadi memang dari awal udah nyicil dikit-dikit sih. Kalau aku yang tahu suami aku aja. Boleh dong kita ketemu lagi ya. Aku nggak tahu apa-apa. Gimana? Aku hanya mensupport suami. Agak tekanan ya. Aku harus besar semua nih. Jadi benar-benar seneng banget, excited banget, karena juga kebetulan ini juga suami aku sangat MNC, jadi seneng banget lah bisa join dan support film Lembayung supaya keren banget. Saya di sini berperan sebagai pacarnya Yasmin, Yayas. Jadi salah satu alasan untuk mencekam horornya Yayas. Nah, Gitu. Selanjutnya ditonton ya. Senang banget karena ini juga film pertamanya Mas Baim. Terus juga ada diskusinya yang banyak juga. Mas Baim juga pengen ngobrol orangnya, pengen mendengar kita semua. Jadi ya ada feedback satu sama lain. Wah, ikhtiar orang dalam mas. Buat saya ya, karena gini, saya pengen keluar dari karakter saya yang biasanya zona nyamannya komedi, ya. Tapi luar biasa pertama kali ini horor juga. Oh, Pertama kali horor dan pertama kali juga direkturnya dua. iya. Tapi dua ini direktur ini sangat kusuk banget dalam kusuk banget ya. Bener. Pertama kali juga reading sampai ngos-ngosan karena takut, saya penakut. Senang banget ya, pertama ditawarin Baim adalah Asri, tolong serius. Terus tolong Sri, ini kan dua kan, dari satu Ruben, satu Baim. Baim tuh kalau ngomong ya gitulah gitu. Jadi kalau ngomong jelas nggak jelas, harus kita telah sendiri. Cuma dia minta tolong Asri, ini film serius. Jadi mainnya lo serius ya gitu. Makasih ya Im, lo percaya gue serius banget. Habis. Gue penakut juga. Terus tempat syutingnya ada. Jadi Im, gue serius Im. Jadi kalau yang lain mudah-mudahan bisa lihat ini serius, ngoling gue lagi yang lain. Mudah-mudahan ini, menurut aku ini mudah-mudahan yang Im jadi horor Baim yang pertama kali tapi keren, Ya, amin. seru, menegangkan, juga serius. Bisa naskah secara persiapan untuk syuting juga kita udah hampir 6 bulan lebih ya, hampir 6 bulan lebih. 6 bulan lebih kita udah semuanya paralel dari skenario, dari persiapan. Dan di Jogja persiapannya kita build set, jadi semuanya proper banget, sama timnya juga. Untuk art itu ada Alan Sebastian, kemarin juga itu baru menang ya Piala Wartawan ya, Ya. penghargaan wartawan. Ibunya juga ada. Terus ada Novi sama Dolby di makeup, ada Mbak Mutia di wardrobe,
ada Cupi di sound. Jadi semuanya ini orang-orang yang sudah hebat di bidang masing-masing, karena kita juga horornya juga maunya kelasnya juga berbeda insya Allah ya. Yes. Jadinya juga nanti berbeda. Makanya saya harus sama case yang saya bilang dia bisa memainkan peran dia, sedangkan kita meramu apa yang kita mau arahkan ya, maksudnya filmnya. Jadi mereka sudah tahu porsi masing-masing. Jadi untuk kreatif sebenarnya saya nggak bisa terlalu cerita banyak, tapi pastinya insya Allah ini tuh sebenarnya kalau saya bilang lebih ke drama ya, drama horor, drama thriller. Jadi bukan horor yang kaget-kaget aja, saya cuma spill itu aja sih. Jadi menikmatinya itu seperti kita insya Allah ya, pas selesai ini film bagus ya. Kayak kacang goreng ya. Jadi pada saat kita menemukan thread ini di Twitter, kemudian kita juga lihat sempat ada content creator di YouTube yang ngangkat dan ternyata viewsnya bagus, kita lihat juga ceritanya oke. Kita ada tim khusus bini kita yang istilahnya buru sergap IP. Prosesnya nggak terlalu lama, kita langsung kontak yang bersangkutan, langsung ketemu ya beberapa kali, dan ya tadi mungkin Pak Titan bilang memang kalau udah berjodoh mah ya berjodoh gitu. Nggak lama, nggak ribet, langsung jadi dalam mungkin waktu cuman ya sebulan lebih kali ya, 2 bulanan mungkin. Jadi alhamdulillah memang semuanya kayak kosmik itu memang, semoga ya ini reflect ke bioskopnya juga. Jadi semuanya dibikin lancar.